Apa kemudian teknologi berperan sangat penting khususnya untuk perkembangan di industri kesehatan sendiri. Oke. Mungkin karena saya bukan dokter, saya melihat ini dengan hal yang kacamata yang sedikit berbeda gitu ya. Yang pertama itu kita belajar the power of tech in scaling. Di awal pandemi itu kita berinvestasi pada suatu sistem yang terbukti cukup kuat ya. Nah, sistem kuat ini memungkinkan kita untuk membuka banyak cabang dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Waktu itu 12 bulan kita buka 60 cabang di 19 kota. Oke. Nah, jadi kita juga belajar bahwa pengalaman ini tuh bisa sangat dibawa ke pasca pandemi gitu. Nah, jadi yang kedua itu adanya approach yang membutuhkan customer centric. Oke. Ya. Jadi tahun 2020 kalau saya boleh cerita, waktu itu istri saya hamil dengan anak kita yang pertama. Gitu. Jadi kita butuh melakukan PCR testing. Nah, itu kita pergi ke suatu rumah sakit. Nah, rumah sakit ini saya rasa salah satu rumah sakit yang terbaik di Jakarta atau bahkan di Indonesia. Gitu. Nah, kredibilitas dan juga rasanya reputasi sangat baik gitu ya. Cuman pengalaman kami hari itu menurut saya kurang optimal. Nah, yang kita pelajari dari sana adalah masa sih kita nggak bisa melakukan lebih baik daripada ini, gitu ya. Jadi kalau di awal-awal itu kan Bu Mame kita nggak punya tim, nggak punya site, gitu ya. Satu-satunya hal yang kita miliki adalah ide, gitu. Ide di mana kalau kita diberikan kesempatan, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, gitu. Nah, banyak perusahaan yang bilang mereka tuh customer focus atau customer oriented gitu ya. Cuman saya rasa yang benar-benar live it, yang benar-benar menerapkan itu sebagai prinsip dasar mereka, itu tidak banyak gitu. Nah, kita di Bu Mame itu percaya bahwa over time people will forget what you say atau the words that you actually use gitu. Cuman they will never forget how you made them feel. Oke. Jadi sangat-sangat personal begitu ya layanan kesehatan itu. Susah atau tidak melepaskan keterlekatan terkait mengenai penyedia testing COVID begitu ya, dengan sebenarnya banyak sekali tawaran layanan yang akan diberikan oleh Bu Mame setelah COVID-nya selesai, kemudian awareness orang kemudian berhenti dan sekarang kan berubah nih. Tadi kan juga Pak James sudah mention juga soal masalah sekarang lebih ke preemptif pencegahan gitu ya. Nah, seperti apa kemudian Bu Mame ikut hadir di sana untuk ikut juga meningkatkan awareness masyarakat terhadap kesehatan, jangan tunggu sakit tapi bisa cek sekarang juga. Jadi perbedaan utama itu ada di kapan kita ketemu customer kita, gitu ya. Sebelumnya tuh kan customer itu ke kita ketika mereka tuh sedang sakit, ya, ketika dirujuk dokter. Nah, kalau sekarang itu mereka berinisiatif sendiri melakukan medical check up yang rutin. Nah, jadi tentunya dengan ini itu ada penyesuaian dari sisi kita dengan informasi yang kita sampaikan. Karena apa yang kita ingin tahu ketika kita sakit atau apa yang kita ingin tahu ketika kita lagi sehat, ya, itu dua hal yang sangat berbeda, gitu kan. Nah, jadi kita juga adaptasi dari segi produk nih. Kita melihat ada behavioral shift yang tadi saya ucapkan gitu ya. Nah, behavior shift ini kan orang pengen lebih fit. Itu ada korelasi tinggi untuk vitamin. Nah, jadi kita mengadakan adanya vitamin booster. Nah, ini menjadi salah satu produk unggulan kita sekarang gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin terkait bahasa. Ya. Saya tuh bukan dokter gitu. Jadi saya selalu menganjurkan Bu Mame untuk tidak menggunakan kompleks medical jargon gitu ya. Nah, bahasa yang kita gunakan tuh harus relatable, harus sederhana. Karena ini masih tahap awal awareness ya. Sebetulnya itu butuh diedukasikan dengan lebih. Nah, cara paling mudah untuk mengedukasi itu adalah untuk menggunakan bahasa-bahasa yang simple gitu kan. Jangan ngumpet di belakang kompleksitas bahasa medis. Jadi bahasanya maksudnya lebih disederhanakan gitu ya. Hasil diagnosanya lebih dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh customer begitu ya. Itu yang menjadi salah satu yang disediakan juga oleh Bu Mame pastinya. Nah, kalau kita ngelihat sekarang kan apa sih kalau tadi kan based on-nya semuanya balik lagi adalah ke customer. Customer Indonesia tuh sukanya yang seperti apa?
diagnosa yang cepat, diagnosa yang lebih detail, atau harga yang lebih affordable? Apa sih yang biasanya mungkin dicari oleh customer di Indonesia? I think ada mixture ya, karena kan tentunya percuma kalau tes itu luar biasa mahal, tapi nggak ada yang bisa afford it, gitu kan. Nah, jadi I think you have to find the right product market fit lah antara apa itu yang kita tawarkan dan juga apakah marketnya itu siap untuk menyerap supply tersebut. Nah, sekarang kan banyak sekali varian dalam pemeriksaannya, termasuk yang sifatnya genomic atau yang sifatnya individual, yang lebih detail, bahkan mungkin bisa men-track, mengetahui mungkin lebih dalam ya arahnya mau kemana, arah sakitnya atau mungkin kecenderungannya akan kemana. Nah, seperti apa kemudian Bu Mame in charge juga dalam hal ini? Saya rasa it's step by step. Ya, karena kan cek genomik itu adalah suatu scope yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya challenge-nya itu adalah ikut tren yang ada ini dan menemukan testing yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini gitu. Karena percuma kalau kita mengadakan sesuatu yang belum ready marketnya. Gitu. Oh, oke. Jadi Anda menilai bahwa sebenarnya genomik hanya di kalangan tertentu mungkin di Indonesia begitu yang sudah punya kesadaran ke situ gitu, atau seperti apa? Benar. Cuman jadi biasanya itu adopsi dari tes-tes ini itu dari kalangan sosioekonomik status yang lebih tinggi. Ya. Tapi yang kita harapkan itu dengan berjalannya waktu adopsi ini akan makin meluas. Nah, ketika ini meluas tentunya itu ada efek economies of scale. Nah, ketika ada economies of scale, running cost di laboratorium itu akan jadi lebih murah. Ketika running cost itu lebih murah, kita bisa menurunkan harga ke end user. Nah, ketika harga di end user lebih murah, akses itu lebih banyak dan lebih merata sebenarnya. Kalau dari sisi market, apa sih yang diincar dari Bu Mame begitu ya? Market yang seperti apa begitu ya, yang mungkin akhirnya bisa digarap nih pasarnya oleh Bu Mame? Saya rasa ini terutama customer-customer yang ingin hidup sehat, ya. Karena seperti saya tadi bilang gitu ya, adanya pergerakan dari sebelumnya itu reaktif, ya, sekarang ke preventif, gitu.